Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI. Perkenalkan, nama saya Akurnia Finanda dari Prodi Piaud kelas 2C, NIM 25096480017. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran Mu'tazilah dan Syiah. Pada pembahasan pertama, yaitu mengenai sejarah munculnya Mu'tazilah. Sejarah munculnya Mu'tazilah bermula ketika Wasil bin Atha menyela jawaban Hasan al-Basri mengenai pelaku dosa besar, dengan berpendapat bahwa mereka berada di antara mukmin dan kafir, yaitu al-manzilah baina al-manzilatain, yang dinamakan fasik. Wasil dan pengikutnya kemudian memisahkan diri, yang secara bahasa berarti i'tazala, yakni artinya memisahkan diri. Setelah berpisah, aliran ini berkembang pesat di bawah tokoh seperti Abu Huzain al-Allaf, al-Jubai'i, dan al-Jahiz. Mu'tazilah mencapai puncak kejayaannya pada masa Khalifah al-Ma'mun dari Bani Abbasiyah, di mana paham ini dijadikan mazhab resmi negara. Pada masa itu, Mu'tazilah memaksakan pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah, melalui peristiwa Mihnah yang menyebabkan ketegangan dengan ulama tradisional, khususnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Mu'tazilah mengalami kemunduran, yaitu popularitas Mu'tazilah menurun setelah masa Khalifah al-Ma'mun, dan akhirnya tersisa oleh perkembangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari, yang sebelumnya juga adalah pengikut dari aliran Mu'tazilah. Selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang tokoh-tokoh prinsip Mu'tazilah, yaitu ada Wasil bin Atha, Abu Huzain al-Allaf, Al-Nazam, Ibrahim bin Sayyar, ada Al-Jubai'i, ada Al-Jahiz, serta Muammar bin Abbad. 5 ajaran pokok usul al-khamsah Mu'tazilah, yaitu ada At-Tauhid, keesaan Allah yang absolut, menafikan sifat-sifat Tuhan yang terpisah dari zatnya. Yang kedua ada Al-Amr, yaitu keadilan Tuhan. Tuhan wajib berbuat baik dan manusia memiliki kebebasan bertindak. Yang ketiga ada Al-Wa'ad wa Al-Wa'id, janji dan ancaman. Yang keempat ada Al-Manzilah baina Al-Manzilatain, yaitu posisi di antara dua posisi. Pelaku dosa besar bukan kafir, bukan mukmin, yaitu fasik. Yang kelima ada Al-Amr bin Al-Ma'ruf wa Al-Nahi Al-Munkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Bahasan selanjutnya yaitu konsep Imamah Syiah. Imamah dalam Syiah adalah doktrin fundamental yang menetapkan kepemimpinan ilahi atas umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana imam dipilih langsung oleh Allah dan berasal dari Ahlul Bait, yaitu keturunan Nabi. Imam dianggap maksum, yaitu suci dari dosa atau kesalahan, dan memegang otoritas penuh dalam menafsirkan Al-Quran serta membimbing umat, menjadikannya rukun iman. Definisi dan kedudukan imamah adalah pilar pokok ajaran Syiah, seringkali dianggap setara dengan kenabian dalam hal bimbingan, meski bukan sebagai nabi. Kriteria imam harus dari keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu Ahlul Bait, maksum, memiliki pengetahuan ilahi, dan ditetapkan oleh Nabi sebelumnya. Peran imam juga melanjutkan tugas Nabi dalam memimpin urusan agama dan sosial, serta menjadi penjaga hukum ilahi. Kelompok 12 Imam Isna Asy'ariyah, mayoritas Syiah yang meyakini adanya 12 imam suci, dimulai dari Ali bin Abi Thalib dan berakhir pada Muhammad al-Mahdi, yaitu Imam Mahdi.
Pentingnya imamah menurut keyakinan Syiah, dunia tidak pernah kosong dari imam, dan keberadaan mereka adalah rahmat Allah untuk menuntut manusia. Perbedaan teologi imamah Syiah. Konsep imamah dalam Syiah adalah prinsip pokok agama yang memandang kepemimpinan umat sebagai jabatan ilahi, bukan sekadar urusan politik. Imam dipilih Allah, yaitu maksum, terjaga dari dosa, berilmu laduni, dan wajib ditaati sebagai penerus Nabi. Ini berbeda dengan Sunni yang memandang imamah sebagai masalah cabang. Perbedaan teologi imamah Syiah. Yang pertama, pentingnya imamah dalam Syiah, khususnya imamiyah atau Isna Asyariyah. Imamah berada dalam 5 rukun iman, yaitu tauhid, nubuwah, imamah, keadilan, dan ma'ad. Tanpa mengakui imam, iman dianggap tidak sempurna. Yang kedua, penunjuk ilahi, nas, yaitu imam tidak dipilih oleh manusia, melainkan ditunjuk langsung oleh Allah melalui nabi atau imam sebelumnya. Ali bin Abi Thalib diyakini sebagai penerus sah pertama. Yang ketiga, sifat imam, yaitu maksum dan berilmu. Imam dianggap maksum, suci dari dosa dan salah, dan memiliki pengetahuan suci yang diturunkan dari Nabi. Yang keempat, keturunan Nabi. Imam harus berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Fatimah dan Ali. Yang kelima, 12 imam Isna Asy'ariyah. Kelompok mayoritas Syiah meyakini 12 imam, dimulai dari Ali bin Abi Thalib hingga Muhammad al-Mahdi yang diyakini masih hidup dalam kegaiban. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.